Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bahrul Alfaris akan menerangkan tentang proses evolusi bintang. Proses evolusi bintang. Evolusi bintang adalah perubahan perlahan-lahan sejak suatu bintang terjadi sampai menjadi bintang yang stabil, kemudian masuk ke deret utama dalam waktu yang lama, kemudian menjadi bintang raksasa merah, lalu mengalami keadaan regenerasi seterusnya, melontarkan sebagian masanya ke bagian luar, membentuk massa kecil dengan kerapatan besar, sampai menjadi bintang neutron dan black hole melalui beberapa tahapan. Black hole itu seperti supernova atau ledakan bintang tersebut, ledakan bintang yang sudah mau tua, yang mau mati, bintang mati gitu. Tahap awal evolusi bintang dimulai dari adanya awan antar bintang yang mengalami pemampatan dan mengerut, yang disebut dengan sebagai kondensasi. Akibat kondensasi, tekanan di dalam awan akan meningkat dan akan melawan pengerutan. Bila tekanan pada akhirnya melebihi gravitasi, awan akan tercerai-berai kembali dan pengerutan tak akan berlangsung. Awal dari pembentukan bintang dimulai ketika ada gangguan gravitasi. Misalnya ada bintang meledak seperti bintang mati itu meledak, supernova itu. Maka partikel dalam nebula tersebut bergerak merapat. Partikel kecil-kecil itu merapat memulai interaksi gravitasi di antara mereka setelah sebelumnya tetap dalam keadaan seimbang. Akibatnya partikel itu bertumbukan dan temperaturnya naik. Semakin banyak partikel yang merapat, berarti semakin besar gaya gravitasinya dan semakin banyak lagi partikel yang ditarik. Jadi semakin temperaturnya naik, semakin banyak partikel yang merapat. Jadi semakin banyak partikel yang merapat, maka gaya gravitasinya itu akan semakin besar dan partikel itu semakin banyak yang ditarik gitu. Tahap raksasa atau tahap bintang merah, bintang sudah jadi akibat itu proses tahapnya itu akibat pengerutan gravitasi tersebut. Temperatur dan tekanan di awan itu naik sehingga pengerutan melambat. Di tahap ini bola gas yang terbentuk dengan protobintang ini, apabila masanya kurang 0,1 massa matahari, maka proses pengerutan akan terus terjadi hingga tekanan dari pusat bisa mengimbanginya. Pada saat sampai ke seimbangnya temperatur di bagian pusat awan ini cukup panas dan dimulai proses pembakaran hidrogen. Maksud pembakaran hidrogen ini di sini adalah reaksi fusi atom hidrogen menjadi helium. Ini pun gagal menjadi bintang disebut dengan katai. Biasanya itu proses ini biasanya gagal dan disebut katai gelap. Reaksi ini akan terus terjadi hingga helium yang sudah terbentuk mencapai 10-20% massa bintang. Di bintang ini pembakaran karbon berlanjut. Pada bintang raksasa ini pembakaran karbon itu terus berlanjut hingga berbentuk neon. Lalu neon mengalami fusi membentuk oksigen. Begitu seterusnya hingga secara berturut-turut hingga terbentuk silikon, nikel, dan terakhir besi. Dan tahap akhir setelah reaksi besi itu karena menjadi besi kan terhenti, tidak ada proses pembakaran yang lainnya. Tidak ada proses helium, silikon ini kan tidak ada. Maka akibatnya tekanan menurun dan bagian inti bintang memampat. Karena begitu padatnya, jarak antara neutron elektron pun mengecil hingga elektron bergabung dengan neutron dan proton,
Peristiwa ini menghasilkan tenggelam yang sangat besar dan mengakibatkan bagian luar bintang dilontarkan secara cepat. Inilah yang disebut dengan supernova. Jadi bintang itu meledak. Dah, begitu. Sekian, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulkarnain akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sube yaitu tahapan suatu bintang. Matahari yang menyinari bumi itu adalah termasuk suatu bintang. Namun untuk mengetahuinya kita membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengetahui bahwa sebenarnya objek terterang yang kita lihat di siang hari itu sama saja dengan banyak objek kecil yang kita lihat di langit pada saat malam hari. Bintang meskipun bukan makhluk hidup, tapi bintang juga mempunyai siklus hidup. Bintang juga bisa lahir, juga bisa muda, juga bisa mati. Semua benda itu biasanya itu mengandung atom, dan atom benar-benar sangat kecil. Bila 100.000 atom itu dideretkan dalam satu garis, maka garisnya itu tidak akan lebih panjang dari ketebalan selembar kertas atau secari kertas. Sebuah atom itu terdiri dari inti atom dan inti atom tersebut dikelilingi oleh partikel yang disebut dengan elektron. Pada temperatur biasa, atom bereaksi satu sama lain secara kimiawi dengan saling berbagi atau mentransfer elektron. Pada temperatur sangat tinggi, yaitu pada saat jutaan derajat, inti atom akan menyatu membentuk inti yang jauh lebih besar. Proses ini disebut dengan penggabungan nuklir atau nuclear fusion. Dua hal penting pada kelahiran bintang itu yaitu nuclear fusion dan gravitasi. Selanjutnya, karena gravitasi, semua partikel akan saling tarik-menarik satu sama lain. Kumpulan gas raksasa yang disebut nebula pun terbentuk karena gaya gravitasi. Dalam nebula ini biasanya terbentuk bintang. Bintang muda biasanya banyak mengandung atom hidrogen, atom paling sederhana dan paling ringan dari semua atom yang lainnya. Setelah volumenya mengecil, energi yang didapat dari gravitasi diubah untuk membentuk panas. Penyusutan volume akan terus terjadi hingga temperaturnya mencapai jutaan derajat. Pada temperatur ini, atom-atom akan mulai menyatu membentuk atom-atom helium. Semakin besar massa suatu bintang, maka semakin besar pula tinggi temperaturnya. Bintang dengan temperatur yang lebih tinggi akan bersinar lebih terang. Proses penggabungan hidrogennya pun lebih cepat. Sebuah bintang dengan massa yang lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak material untuk kehidupannya, sehingga akan memiliki periode kehidupan yang lebih singkat atau lebih cepat karena suhu inti yang lebih tinggi yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang lebih besar. Contohnya seperti bintang kita, bintang bumi, yaitu matahari. Jika matahari mempunyai usia 5 miliar tahun, maka jika ada suatu bintang yang besarnya, masanya itu lebih 3 kali lebih besar dari massa matahari, maka usianya itu lebih kecil dari usia matahari. Begitu juga sebaliknya, apabila ada bintang yang masanya lebih kecil dari massa matahari, maka usianya akan menjadi lebih lama dari bumi. Saat hidrogen digunakan, inti bintang akan semakin kecil dan temperaturnya akan naik hingga 100 juta derajat. Temperatur sangat tinggi ini menyebabkan
Gas-gas di sekeliling inti luar menyebabkan besaran-besaran bintang seperti ini kemudian dikenal dengan red giant atau bintang raksasa merah. Saat bintang mencapai temperatur 100 juta derajat, temperatur ini tidak cukup untuk menghasilkan reaksi nuklir yang baru. Pada kondisi ini, atom-atom helium akan menyatu membentuk atom yang lebih besar bersama karbon dan oksigen. Gas-gas di sekeliling inti akan menyebar. Bintang kemudian menjadi red supergiant atau bintang super raksasa merah dengan diameter melebihi dari orbit Jupiter. Pada bintang-bintang bermasa kecil seperti matahari, kondisi ini adalah akhir dari kehidupan bintang. Bintang kecil seperti ini kemudian mengecil sampai dengan seperti planet, seperti bumi, dan disebut dengan white dwarf atau bintang katai atau juga cebol putih. White dwarf kemudian mendingin pada akhirnya tidak bercahaya dan menjadi dingin dan gelap. Tidak semua bintang akan menjadi white dwarf. Pada bintang-bintang masif, intinya akan terus-menerus menyusut, namun temperaturnya akan semakin naik sampai pada akhirnya hancur karena ledakan dahsyat. Bintang seperti ini disebut supernova. Inti supernova yang masih tersisa setelah ledakan menjadi sangat kecil, ukurannya bahkan tidak lebih besar dari negara Indonesia. Bintang ini disebut dengan bintang neutron. Saat bintang ini menjadi lebih padat dan semakin padat, gaya gravitasinya menjadi jauh lebih kuat dan apapun akan sulit melarikan diri dari bintang hasil supernova ini. Pada akhirnya, bintang ini mencapai fase terakhir yang bahkan membuat cahaya tidak bisa melarikan diri. Bintang seperti ini disebut dengan black hole atau sering kita sebut dengan lubang hitam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula terbentuknya bintang dimulai saat daerah padat di antara gas dan debu di daerah bintang atau nebula mulai menyusut dan menghangat. Terbentuknya bintang ini biasanya terjadi karena keruntuhan gravitasi pada nebula. Keruntuhan gravitasi tersebut terjadi karena beberapa peristiwa seperti tabrakan antar gravitasi dan ledakan supernova. Seperti contoh, kelahiran bintang seperti matahari kita yang diameter 1 juta kilometer dibutuhkan kumpulan awan dan debu 100 kali lebih besar dari ukuran tata surya kita. Kemudian setelah gas dan debu sudah mulai berkerumunan, maka akan membentuk protobintang. Fase selanjutnya, jika protobintang tidak memperoleh massa yang cukup, maka ia akan menjadi bintang gagal dan akan terbentuk menjadi katai coklat. Nah, apa itu katai coklat? Katai coklat adalah subbintang yang tidak mampu mempertahankan reaksi fusi hidrogen di inti mereka. Kemudian karena massa yang tidak mencukupi. Akan tetapi jika pada fase protobintang tadi mendapatkan massa yang cukup, maka ia akan mampu menyatukan atom hidrogen dan helium dan selanjutnya akan masuk pada fase utama dan lahirlah bintang baru. Setelah fase utama berakhir, kemudian bintang akan memasuki fase atau masa terakhir dalam hidupnya, sebuah fase di mana bintang akan menjadi bintang raksasa merah. Nah, mengapa bisa terjadi bintang menjadi raksasa merah? Karena fungsi nuklir mulai berhenti mengubah hidrogen menjadi helium, sehingga gravitasi mulai mengambil alih. Semua akan runtuh pada fase ini. Semua energi yang runtuh dari bintang kemudian akan menyebar ke area yang lebih luas. Selanjutnya, tahap lanjut bintang bermasa kecil dan besar. Yang pertama, bintang bermasa kecil. Bintang dengan massa awal kurang dari 8 kali massa matahari. Proses kehilangan massa akan menyebabkan intinya menjadi
1,4 kali massa matahari. Inti bintang ini tidak memiliki badan bakar termonuklir. Tarikan ke dalam dari gravitasi diimbangi oleh tekanan keluar dari elektron. Elektron mencegah penyusutan lanjutan karena terdapat prinsip larangan Pauli. Hukum teori kuantum bahwa terdapat batas ambang jumlah elektron yang dapat ada pada suatu volume tertentu. Inti ini kemudian disebut dengan bintang Katai putih. Katai putih memiliki massa kurang dari 1,44 kali massa matahari. Bintang Katai putih merupakan titik terakhir dari evolusi bintang pada umumnya. Bintang ini sangat umum ditemui di galaksi kita. Meskipun mudah ditemui, tapi bintang ini sangat sulit untuk diamati. Karena bintangnya berukuran tidak lebih besar dari bumi. Meskipun panas, area radiatifnya sangat sempit. Luminositasnya ribuan kali lebih kecil dari matahari. Katai putih meradiasi hanya karena ia benda yang sangat panas. Secara perlahan mendingin dengan meradiasikan energinya. Bintang terang seperti Sirius dan Procyon memiliki bintang Katai putih yang mengorbit mengelilinginya. Bintang Katai putih ini tidak memiliki sumber energi selain dari panas yang disimpannya. Mereka bekerja seperti bara api, yang secara perlahan mendingin. Setelah miliaran tahun, mereka akan mendingin seluruhnya dan menjadi dingin dan gelap. Yang kedua, bintang bermassa besar. Bintang masif dengan massa besar sangat panas dan terang, namun bintang ini sangat jarang ditemukan. Mereka memiliki umur yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Inti dari bintang masif sangat panas dan cukup rapat untuk dapat mereaksi fusi elemen hingga menjadi besi. Inti besi tidak lagi memiliki energi yang tersedia, baik untuk fusi maupun fisi. Tidak lagi ada energi yang menjaga inti tetap panas dan menahan gaya gravitasi ke dalam. Gravitasi menyebabkan inti bintang runtuh dalam hitungan detik, mengubahnya menjadi bola yang berisi neutrons dan melepaskan energi gravitasi yang sangat besar. Peristiwa ini menyebabkan lapisan luar dari bintang meledak sebagai supernova. Lapisan luar bintang ini dilontarkan dengan kecepatan hingga 10.000 km per detik. Sebuah supernova pada kecerlangan maksimumnya dapat seterang satu galaksi yang berisi miliaran bintang. Proton dan elektron pada saat terjadi keruntuhan inti akan mengalami fusi dan membentuk neutron dan neutrino. Ledakan jumlah neutrino dapat dideteksi menggunakan observatorium neutrino. Selama massa dari inti kurang dari 3 kali massa matahari, maka inti akan tetap stabil. Gaya gravitasi ke dalam akan diimbangi oleh tekanan kuantum dari neutron ke arah luar. Benda ini disebut sebagai bintang neutron. Diameternya sekitar 10 km dengan kerapatan 10⁻14 kali kerapatan air. Bintang neutron dapat dilihat menggunakan teleskop sinar X jika masih sangat panas. Namun, bintang neutron dulunya ditemukan menggunakan cara yang tidak biasa, yakni dari suatu sumber denyutan gelombang radio yang disebut pulsar. Periode denyutannya sekitar 1 detik atau bahkan kurang. Denyutannya dihasilkan oleh medan magnet kuat di bintang neutron yang dilontarkan pada kecepatan sangat tinggi
akibat dari rotasi bintang yang sangat cepat. Terdapat jenis lain dari supernova yang terjadi pada sistem bintang ganda ketika satu bintang mati menjadi katai putih. Ketika bintang kedua mulai mengembang, bintang ini dapat mengalirkan gas ke bintang katai putih pasangannya. Jika massa katai putih menjadi lebih besar dari limit Chandrasekhar, maka katai putih akan terbakar sangat cepat. Materialnya akan terfusi dan dalam waktu yang sangat singkat akan menjadi karbon, melepaskan cukup energi untuk menghancurkan bintang itu. Pada ledakan supernova, semua elemen kimia yang diproduksi oleh reaksi fusi dilontarkan ke luar angkasa. Elemen yang lebih berat dari besi diproduksi saat ledakan, meskipun jumlahnya sedikit, karena neutron meradiasi inti yang lebih ringan dilontarkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kematian bintang. Akibat berlangsungnya reaksi di pusat bintang, secara perlahan terjadi perubahan komposisi kimia di pusat bintang. Hidrogen di pusat akan berkurang, sedangkan helium bertambah. Hal ini berdampak pada perubahan struktur bintang dengan perlahan, sehingga bintang menjadi lebih terang, diameternya bertambah besar, dan temperatur efektifnya berkurang. Reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu reaksi antar proton dengan proton dan reaksi daur karbon. Pada bintang bermassa besar, reaksi daur karbon mempunyai pengaruh penting pada strukturnya, karena laju reaksi daur karbon sangat peka terhadap temperatur. Pembangkitan energi naik sangat cepat ke arah pusat. Akibatnya, reaksi sangat terkonsentrasi ke pusat. Karena laju reaksi yang cepat ini, hidrogen di pusat bintang akan habis dalam waktu yang relatif singkat. Pada bintang bermassa kecil, pembangkitan energinya terutama dari reaksi proton-proton. Dalam hal ini, pembangkitan energi tidak terlalu terkonsentrasi ke pusat. Sebaliknya, konveksi akan terjadi di selubung. Akibat reaksi pembakaran hidrogen, jumlah helium di pusat bintang bertambah. Timbunan helium di pusat bintang tersebut disebut pusat helium. Di pusat helium terjadi pengerutan gravitasi secara perlahan. Energi yang dibangkitkan akibat pengerutan tersebut kecil sekali, sehingga gradien temperatur di situ kecil. Dengan kata lain, pusat helium ini bersifat isoterm. Bila massa pusat helium ini mencapai 10 hingga 20% massa bintang, gradien tekanan tidak dapat mengimbangi berat bagian luar bintang. Pusat helium tidak lagi mengerut dengan perlahan, tetapi runtuh dengan cepat dan struktur bintang berubah secara hebat. Bagian luar bintang akan memuai dengan cepat. Akhirnya, bintang berevolusi menjadi bintang raksasa merah. Pada bintang bermassa kecil, setelah berevolusi menjadi bintang raksasa merah, terjadi peningkatan tekanan yang mendadak di pusat yang disebut kilatan helium. Sebelumnya, perubahan struktur bintang berlangsung dengan perlahan selama miliaran tahun. Tetapi setelah kilatan helium tersebut, bintang berubah strukturnya hanya dalam beberapa jam. Setelah helium di pusat bintang habis, terbentuklah pusat karbon oksigen di dalam bintang. Suatu bintang yang bermassa kecil di dalamnya berlangsung reaksi pembakaran hidrogen dan helium di sekitar karbon oksigen. Dapat goyah kemampatannya. Bintang akan berdenyut dengan denyutan yang semakin kuat sehingga terjadi pelontaran massa oleh bintang itu. Bintang akan membubuskan materi bagian luarnya hingga tersingkaplah pusatnya, seolah-olah terlihat bintang panas yang dikelilingi oleh cincin gas yang mengembang yang biasa disebut planetary nebula. Pusat bintang ini akhirnya akan mengerut menjadi bintang katai putih. Bintang yang masanya terlampau kecil, misalnya 0,5
tidak akan mampu melangsungkan reaksi pembakaran helium. Evolusi awalnya itu sama, namun ikatan helium tidak akan terjadi karena temperatur pusatnya kurang tinggi. Setelah membakar hidrogennya, bintang tersebut akan mengerut menjadi bintang katai coklat. Bintang dengan bermassa sedang, setelah tertimbunnya karbon di pusat bintang akibat reaksi pembakaran helium, pusat karbon akan mengerut sehingga rapat massa dan suhu di pusat bintang semakin kecil. Reaksi pembakaran karbon akan sangat eksplosif sehingga bintang akan meledak dan akan hancur berantakan. Pada bintang bermassa besar, yaitu lebih dari 10 m, reaksi pembakaran karbon akan berlangsung mantap atau tidak eksplosif. Demikian pula reaksi-reaksi berikutnya. Dengan demikian, di dalam bintang akan terbentuk beraneka inti berat, hingga terbentuklah inti yang paling mantap, yaitu inti besi di pusat bintang. Inti besi tidak akan bereaksi membentuk unsur yang lebih berat. Sebaliknya, pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, inti besi akan terjadi reaksi endoterm atau menyerap panas. Akibatnya, tekanan di pusat bintang mendadak turun hingga pusat bintang runtuh dengan dahsyat karena terhimpit oleh beban yang berat. Keruntuhan pusat bintang membawa lapisan luar yang masih kaya akan bahan bakar hidrogen ke tempat yang temperaturnya tinggi. Terjadilah reaksi inti hidrogen dengan laju yang tinggi. Akibatnya, terjadi suatu ledakan nuklir yang maha dahsyat. Pusat bintang akan runtuh menjadi benda yang sangat mampat, sedangkan bagian luarnya akan terlontar dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per detik. Pusat bintang yang runtuh itu menjadi sangat mampat. Elektron di pusat bintang akan terhimpit hingga makin dekat dengan inti. Akhirnya, banyak elektron menembus inti. Elektron yang menembus inti itu akan menyatu dengan proton membentuk neutron. Dengan demikian, terbentuklah gas yang kaya akan neutron. Akibatnya, bintang akan mantap dengan jejari sekitar 10 km saja, namun masanya menyerupai massa matahari yang jari-jarinya 700.000 km. Bintang ini kita sebut dengan bintang neutron. Namun, jika bintang sisa ledakan supernova tersebut cukup besar, yaitu lebih dari 1,44, bintang akan semakin mampat dan medan gravitasi di permukaannya semakin kuat. Bintang akan mantap atau semakin kuat dengan jari-jari sekitar 3 km saja, namun masanya menyerupai massa matahari yang jari-jarinya 700.000 km. Bintang ini kita sebut sebagai lubang hitam atau black hole. Sekian presentasi dari kelompok 6. Namun, jika bintang sisa ledakan supernova tersebut cukup besar, yaitu lebih dari 1,44 m, bintang akan semakin mampat dan medan gravitasi di permukaannya semakin kuat. Bintang akan mantap dengan jari-jari sekitar 3 km saja, namun masanya menyerupai massa matahari yang jari-jarinya 700.000 km. Bintang ini biasa kita sebut sebagai lubang hitam atau black hole. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.